Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya bahas PT Integra Indo Kabinet Wood 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, ya untuk Wood, untuk riwayat bagian dividen ya. Wood ini kalau saya lihat memang baru bagi dividen cuma 2 kali ya, 2020 dan 2021. Seterusnya nggak ada. Nah, ini tanda tanya ya kalau buat saya gitu. Kalau buat saya, perusahaan itu wajib bagi dividen. Karena kalau perusahaan nggak bagi dividen gitu ya, meskipun Rp1 per lembar lah gitu ya, perusahaan tersebut saya kategorikan belum terbukti profit. Ya, jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen tadi, perusahaan itu ya bisa jadi cuma untung di atas kertas, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya ownernya aja, ya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Gitu. Jadi kalau nggak ada dividen kayak gini nih ya, nggak ada, udah aja skip aja laporan keuangannya, close, cari saham lain aja ya. Gitu. Jadi nggak perlu cari-cari lah bagusnya apa sih namanya, bias apa tuh yang jadi sengaja dicari yang bagusnya gitu kalau buat saya ya. Oke, kita langsung aja. Ini satuannya satuan rupiah penuh ya. Seperti biasa ya, langsung cek dulu kas setara kasnya untuk melihat jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Nah, di sini untuk posisi kasnya dia naik 26,4 miliar. Ya, naik 33% nih. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya langsung ke saldo laba ya di ekuitas. Saldo laba. Yang ini nilainya ya. Nah, ini harus kita lihat ya, gitu. Kenapa? Karena saldo laba inilah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1 ya. Nah, jadi Wood ini sampai 2026 Q1 ini telah profit sebesar 2,2 triliun. Ya, gitu. Cuman dia nggak ada saldo laba. Jadi kalau saldo laba positif tapi tanpa dividen, saya asumsikan cuman untung di atas kertas aja ya, nggak ada buktinya, nggak ada bukti nyata keuntungan itu yang dibagikan gitu, nggak ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Berikutnya langsung ke ekuitas milik yang ini nilainya. Pindahkan dulu karena ada angka 2. Nah, pindahkan dulu 71,743 ya. Oke, di sini untuk rasio saldo laba terhadap modal nilainya di 0,96 ya. Jadi Wood ini hampir balik modal. Ya mungkin balik modal kalau dividennya kita hitung. Ya, gitu nilai di 0,96, kalau balik modal nilainya udah di 1 ya. Nah, ini PBV-nya ini murah ya, gitu ya, di 0,31, potensi profitnya 226% kalau dia mencapai ke book value-nya. Ya di 699 per harga sekarang ini 214 ya, harga 29 Juni. Nah, dia juga memang udah dihargai di bawah 1 per lembar ya di 0,61. Jadi memang secara PBV ini sudah cukup murah gitu. Cuman kembali ya gitu, perusahaan itu harus dilihat apakah memberikan nilai tambah atau enggak pada pemegang sahamnya. Ya, jadi mungkin saja Wood ini memang pantas dihargai PBV rendah ya, karena tadi ya apa yang ditawarkan oleh Wood ya, dividen nggak ada gitu. Jadi mungkin ya investor juga ragu gitu ya membeli perusahaannya. Oke, berikutnya langsung ke pendapatan ya. Yang ini nilainya untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Di sini pendapatannya turun 51 miliar ya, 51,1 miliar setara 6,6%. Nanti kita kurangi dengan harga modal, didapat laba bruto. Ya, nah ini laba brutonya untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin ya. Nah, ini untuk laba bruto turun juga ya, 5,3 miliar setara 3,3%, dan GPM-nya tapi membaik dari sebelum 20 sekarang jadi 21%. Nanti laba bruto kita kurangi dengan beban operasional, beban pajak, nanti kita dapat laba periode berjalan. Ya, nah ini nih, kita pindahkan dulu. Nah, di sini kita lihat untuk laba bersih juga turun ya, 42%, lumayan dalam, turun 20,8 miliar. Nah, secara PER gitu ya, ini memang ya sedikit premium lah ya di 12 kali gitu ya. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share ya. Jadi kalau beli Wood ya setidaknya holding periodnya kalau berdasarkan PER ya untuk 12 tahun ya. Cuman kembali lagi ya, nilai tambah apa yang diberikan oleh Wood kepada pemegang sahamnya ya, terlepas dia PBV-nya ini rendah. Oke, berikutnya langsung ke penerimaan kas ya, untuk melihat jumlah uang yang pelanggan bayar ya ke perusahaan. Nah, di sini penerimaan kas turunnya 66 miliar setara 9% dengan rasio penerimaan kasnya yang oke lah ya di 92% ya. Jadi
Dia bilang kan pendapatan 722 miliar, penerimaan kasnya 666 miliar. Ya, nah selisihnya kemana? Ya 8%-nya itu. Nah itu berubah jadi piutang nanti harus ditagih. Ya, penerimaan kas harus tinggi karena digunakan untuk aktivitas perusahaan. Ya, biar untuk operasional nanti untuk dapat net CFO ini wajib positif, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai yang nyata ya. Artinya uangnya nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Nah, di sini untuk net CFO memang turun 43% ya, setara 93,7 miliar. Untuk CFI, ya di sini nilai negatif ya, artinya perusahaan berekspansi tengah dia memelihara aset produktifnya. Nah, cuman memang di sini kita lihat ini kan memang ada perolehan asetnya dan seterusnya gitu ya. Nilainya jadi lebih kecil ya dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Jadi perusahaan sedikit menahan ekspansi ya, cuman lebih ke maintenance alat produktif ya saya rasa. Untuk CFF ya di sini nilai negatif. Kalau nilai negatif artinya perusahaan dia melunasi pinjamannya. Ya, nah ini kita lihat aja tuh pelunasan utang ya, tuh bayar ya, kalau ambil utang positif ya. Nah cuman kalau misalnya melihat cash flow-nya nih kayak di tahun buku sebelumnya 2025 sampai sekarang ya wajar ya perusahaan nggak bagi dividen ya, karena dari cash flow juga mepet gitu ya. Jadi syarat bagi dividen itu ada 3 ya, saldo laba positif, harus ada keuntungan nih. Ini keuntungan ada ya, cuman cashnya nih bisa nggak bagi dividen ya. Kalau uangnya habis untuk bayar utang dan seterusnya ya berarti belum bisa ya, kas belum tersedia gitu. Dan yang terakhir ya persetujuan pemegang saham ya. Jadi makanya saya sampaikan perusahaan yang bagi dividen itu adalah memang perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, satu, dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya. Itu sulit dibantah sebenarnya ya. Oke, berikutnya kita di sini kita bahas dulu ya, polanya sebenarnya bagusnya plus min dan ada kenaikan kas tada kas ya. Oke, berikutnya kita langsung ke aset lancar naik lagi. Nah, yang ini nilainya ya. Liabilitas jangka pendek. Di sini rasio lancar masih bagus ya di 1,8, cuman rasio kasnya ini kecil ya, 0,04 gitu. Kewajiban jangka pendek 2,8 triliun, uang di dompet cuma 104 miliar ya. Jadi secara likuiditas ini mepet ya, tampak sulit untuk bagi dividen juga. Short term debt-nya ya, di sini ada utang banknya ini sama utang usaha lain-lain yang jatuh tempo. Obligasi, wah lumayan ya, banyak nih ya. Ada 4 poin nih. 1, 2, 3, 4 ya, sama sukuknya. Ini kita pindahkan dulu semuanya. Ini kalau nilainya besar seperti ini ya wajar perusahaan nggak bagi dividen, wajar sekali gitu ya, karena ya akan berkutat dengan ini ya, utang-utang lah ya, yang katakanlah utang dengan bunganya ini plus 03 536 587 938 1591 ya. Nah di sini kita lihat ya tuh, kas to short term rate 0,04 ya. Bayangkan utang dengan bunga depan mata yang harus lunas kurang dari setahun, 2,4 triliun, uang dapat 104 miliar ya. Jadi ya nggak mungkin bagi dividen ya gitu, nggak akan cukup gini. Ini saya rasa sih ya resikonya tinggi ya, meskipun cash flow-nya lancar gitu, cuman nih mirip resiko tinggi ya, karena kalau misalnya dia jatuh tempo ada kesulitan pembayaran gitu ya, ya kalau nggak gali lubang tutup lubang ya, ambil pinjaman lagi untuk bayar utang sebelumnya, atau enggak ya PKPU gitu ya. Ini sih beresiko tinggi ya kalau buat saya. Kayaknya liabilitasnya kita pindahkan dulu. Sini memang masih kelihatan amannya di 0,73. Long term debt-nya 1 ini aja ya, 1, 2, 3 ya, ambil 3 aja. Sukuk sama ini ya. Di sini long term debt to equity-nya memang masih kelihatan rendah ya. Jadi secara solvensi memang kelihatan masih rendah resiko gitu ya. Cuma secara likuiditas saja ini ya resiko tinggi ya saya rasa ya, meskipun cash flow ini kelihatan sehat ya. Jadi perlu dipantau aja ya. Resiko sih menengah tinggi, mungkin cenderung tinggi ya. Oke, jadi Wood setelah saya pindahkan ya, Wood belum terbukti profit ya buat saya ya, belum terbukti perusahaan yang sudah terbukti profit tadi gitu ya.
Terbukti dari mana ya, ini kan nggak ada dividen, nggak ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Memang dia udah profit sekitar 96% modal awalnya ya. PBV juga murah ya di 0,3, potensi profit terus 26% kalau dia mencapai ke book value nya di 699. Per ya lumayan lah ya di 12 kali. Cash flow memang kelihatan masih sehat ya, cuman memang ini kalau dari pola-pola sebelum ini kasnya memang terlihat mepet ya cash flow-nya, cuman memang secara likuiditas ini ya harus dipertimbangkan ya, harus hati-hati gitu ya, takut ada masalah likuiditas ya yang depan mata nih ya. Solvensi masih rendah resiko ya, jadi ya buat saya Wood tadi menengah tinggi, cenderung ke tinggi resikonya. Oke, saya rasa itu aja ya untuk Wood ya. Kalau ada pertanyaan dan request saham langsung ditulis di kolom komentar. Saya Adun dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.